Halo semua, dan selamat datang di acara podcast IFLS. Kenalin, aku Damara sebagai moderator podcast kali ini. Dan di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang divisi Korea di IFLS. Tentu aja aku nggak sendirian, aku ditemani sama dua orang, yaitu ketua divisi Korea dan satu stafnya. Silakan perkenalan diri. Halo, namaku April, biasanya dipanggil Pro. Di sini aku sebagai ketua divisi Korea. Halo Mbak April, halo Damara. Halo. Kenalin, namaku Vira Farihara Matia. Biasanya dipanggil Ica, aku dari staf humas divisi Korea. Halo, oke, salam kenal ya. Kalau itu langsung aja kita tanya-tanya nih soal divisi Korea yang ada di IFLS tuh. Pertama, kegiatan apa aja sih yang dilakuin di divisi Korea ini? Oke, aku jawab pertama ya. Jadi yang biasanya dilakukan adalah kegiatan belajar mengajar, internalisasi, dan bertemu dengan komunitas. Tapi karena pada masa pandemi ini yang bisa kita jalankan adalah belajar mengajar saja, kenapa nggak internalisasi dan bertemu komunitas sih? Kan bisa Zoom. Ya, karena ada keterbatasan waktu, kesibukan, dan terlebih dari kuota itu sendiri. Bertemu komunitas pun sebenarnya sesuai dengan performance indikator dari PI yang kita buat, karena keterangannya 01 atau tidak diadakan pun tidak ada masalah. Jadi nggak apa-apa, juga butuh persiapan yang matang. Sedangkan yang ingin ditekankan bagaimana bisa tetap kondusif belajar di tengah pandemi ini by online. Juga secara tidak langsung ada ruang obrolan nih untuk internalisasi antara pengurus dengan anggota. Seperti itu sih. Gitu ya. Jadi sekarang lebih fokus ke pembelajarannya gitu ya. Oke. Iya, betul. Kalau untuk metode pembelajaran bahasa Koreanya sendiri nih Mbak, itu kan pasti KBM kayak kelas belajar mengajar biasa gitu kan. Nah itu apa cuman belajar kayak biasa aja? Atau ada cara belajar yang unik yang mau Mbak kasih tahu ke teman-teman pendengar nih? Oke, untuk pertanyaan yang kedua bisa dijawab sama Vira. Ayo Vir. Ya, bagaimana sih metodenya? Jadi kita itu belajar bahasa Korea itu dari tingkat pemula. Jadi buat kalian yang belum bisa baca atau belum pernah belajar bahasa Korea sama sekali, kalian jangan takut buat gabung divisi Korea ya, karena kita semua belajar dari awal. Awalnya kita belajar dulu tata bahasa Korea mulai dari huruf Hangul atau huruf Korea, cara menulisnya dan cara membacanya juga. Kemudian kita juga berlatih mengerjakan soal-soal tentang kosakata Hangul dan masih banyak lagi. Oh iya, kita juga belajar dari drama yang kita tonton loh. Tidak hanya belajar bahasanya saja, namun juga kebudayaan Korea. Kita diajak berdiskusi tentang drama atau film Korea, mengenai pesan yang terkandung dalam drama, alur ceritanya yang menarik, dan lainnya. Sebelum pandemi, memang pembelajaran diadakan di kelas secara langsung. Namun, karena pandemi, kami belajar dengan aplikasi Duolingo dengan menyelesaikan target yang ditentukan. Gitu. Oh gitu, jadi ada nobar juga ya sebagai bentuk pembelajaran dari bahasa Korea ini. Menarik. Ya, benar banget. Kalau kelas yang pakai Duolingo tadi, itu berarti apa bakal ada pertemuan semua member gitu ya? Yang dijadwalkan gitu? Kayak per minggu atau gimana gitu? Iya benar, jadi pertemuan kita itu diadakan tiap minggu. Biasanya untuk pertemuannya itu kita kayak diskusi buat waktu pertemuan itu bareng-bareng. Jadi kita itu nanti ngadain pertemuan sekali dalam seminggu. Biasanya kita itu komunikasi dulu di ruang media sosial, buat apa sih nanti jadwal kita hari itu gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kita obrolin nih pencapaian apa atau target apa yang mau kita selesaikan di Duolingo. Nah nanti dari situ aku sebagai kadif dan beberapa staf mengatur jadwal untuk anak-anak itu mengerjakan. Jadi misalkan jadwalnya cuma dalam waktu 3 hari untuk masa pengerjaan. Jadi teman-teman harus bisa menyelesaikan target itu dalam waktu 3 hari. Nah, untuk hasilnya nanti otomatis akan diakumulasikan dengan nilai-nilai yang lain buat
melihat performa anggota itu seperti apa sih, kayak gitu. Oke, berarti tempat belajarnya kebanyakan juga pakai Duolingo ya. Terus kalau kumpul-kumpul tuh biasanya pakai platform apa, Mbak? Karena kita ada grup lain, otomatis kita memanfaatkan itu. Jadi kita komunikasinya lewat VI group seperti itu. Oke. Terus tadi kan dibilang kalau setelah progres dikasih waktu selama 3 hari itu bakal dievaluasi kan sama staff dan kadifnya Mbak sendiri. Nah, itu evaluasinya itu bentuknya gimana, Mbak? Apa ada sistem ujiannya gitu atau cuman laporan ke staff sama kadifnya doang ya? Oke, aku jawab ya. Untuk sistemnya itu ada evaluasi. Tapi ini bukan ujian ya, tapi lebih ke evaluasi. Jadi ada evaluasi dari materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Di minggu terakhir diadakan evaluasi berupa pengerjaan soal. Nah, untuk siapa sasarannya? Otomatis anggota. Jadi anggota yang mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, untuk staf dan ketua itu melihat performa dari setiap anggota seperti itu. Oke, jadi itu aja pertanyaan di sesi podcast kali ini. Kalau kalian teman-teman pendengar masih ada yang mau ditanyain, mau dikepoin, silakan cek IG IFLS di IFLS_ITS @IFLS_ITS dan kalian boleh nanya-nanya di DM ataupun di comment section. Terima kasih buat Mbak April dan Mbak Vira yang udah mau mengisi podcast kali ini, dan juga terima kasih buat teman-teman pendengar yang mau mendengarkan sampai akhir. Sekian sesi podcast IFLS di Divisi Korea. Goodbye. Goodbye. Bye. Makasih udah marah. Makasih.